Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah, adik-adik ingkang kula tresnani, alhamdulillah monggo sesarengan ngucapkan rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan ingkang sampun tumanduk dumateng panjenengan dalesan kula. Kewajiban kanggenipun kula panjenengan minangka raos bekti syukur kula panjenengan sami inggih menika taatuhu dumateng perintah-perintahipun lan awisan-awisanipun. Salajengipun shalawat ugi salam mugi tansah kaaturaken dumateng suri teladan kula panjenengan sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeber dumateng keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in lan sedaya pendheripun. Insyaallah kalebet kula panjenengan yen kula panjenengan dawuh-dawuhipun Allah lan Rasulipun. Damrahimakumullah, wonten dalu punika kula khusus badhe mendhet tema sesambutanipun kalih kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Iki menika tema ingkang kula angkat, kemerdekaan yang sesungguhnya. Dados jamaah rahimakumullah, kalau wingi upacara peringatan kemerdekaan ingkang angka pinten Pak Bu? 81. Dengan temanipun apa? Berdaulat, adil dan makmur. Dados jamaah rahimakumullah, kados pundi saestunipun menurut kacamata agama kemerdekaan yang sesungguhnya menika? Kanggenipun kalau panjenengan sami jamaah rahimakumullah, Allah sampun paring pangandikanipun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemerdekaan yang sesungguhnya seorang hamba nika nalikanipun piyambakipun nika manyembah, meminta, memohon, berharap, pasrah semua urusanipun nika namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki estunipun jamaah rahimakumullah. Dados yen rumiyin para pahlawan, para gerilyawan piyambakipun menika sebagai penyemangat niku dengan pakai takbir dan takbir. Dados sebutan nek rumiyin merdeka, merdeka, merdeka kali disambut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niki yang memberikan satu semangat kanggenipun kula panjenengan sami, termasuk Bung Tomo wonten Surabaya nalikanipun Inggris ingin masuk ke Indonesia. Sasampunipun Jepang bertukuk lutut, Belanda ugi sudah mengakui, akhiripun bekerja sama dengan Belanda, silahkan kalau memang Indonesia itu bisa dijajah lagi. Sinaosa sampun merdeka 17 Agustus 1945. Tapi bola bali namanya penjajah, dia itu dengan naminipun 3G, God, Gospel, Glory. God nika mas. Berarti penjajahan niku kepinginipun mengambil keuntungan, kekayaan negara yang dijajah sebesar-besarnya, termasuk Indonesia. Jamaah rahimakumullah. Dijajah itu mau diambil kekayaanipun sebanyak-banyaknya. Apalagi dulu Indonesia terkenal dengan rempahipun. Ini kekayaan yang luar biasa jamaah rahimakumullah. Mila kanggenipun kula panjenengan sami, yang namanya penjajahan seperti itu.
Glore itu termasuk dia ingin mempunyai misi. Misi ini pun apa? Menyebarkan agama Kristen. Waktu itu Belanda itu dengan Kristen Protestan nipun. Gospel niku kekuasaan. Dia ingin berkuasa atas segala sesuatunya di negara jahan. Dados jamaah yang kita khawatirkan hari ini, kita ini sudah merdeka yang ke-81. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar kita ini sudah merdeka? Kalau merdeka, yaitu hengkangnya penjajahan dari bumi pertiwi Indonesia niku leres. Tapi engkau ilange penjajah keluar, ana penjajah pribumi piyambak. Lah niki jamare makumullah. Amargi dulu kekayaan alam kita ingkang naminipun rempah-rempah itu dikuasai oleh Belanda. Tapi hari ini jamare makumullah mboten namung rempah-rempah, emas, nikel, gas, batu bara, sedoyonipun jamare makumullah. Kita itu sebenarnya dikuasai napa negara luar. Misal emas kita Freeport yang menguasai Amerika, emas kita di Morowali yang menguasai adalah Cina. Belum lagi Perancis yang namanya minyak, batu bara, semua energi ini luar biasa. Nikel itu juga diambil oleh Cina. Padahal kanggenipun kalau panjenengan sami jamare makumullah. Hari ini negara di dunia paling punya ketahanan emas yang banyak, satu itu Amerika, dua Cina. Padahal estunipun emas niku saking Indonesia. Sedang Indonesia sugih napa jamare makumullah? Sugih hutang. Nggih. Nek menurut Said Didu, hutang pemerintah itu sampai hari ini itu 10.000. 10.000. Masya Allah. Sedang BUMN ini pun 80.000 dolar. Masya Allah. Padahal BUMN itu badan usaha milik negara. Sehingga APBN kita niki jamaah rahimakumullah hampir separuhnya itu hanya digunakan untuk membayar boten hutang jamaah rahimakumullah, membayar bunga hutang. Coba jamaah rahimakumullah. Inilah mila kalau matur mengambil tema kemerdekaan yang sesungguhnya. Apakah kita merdeka? Iya, kita merdeka karena sudah jelas proklamasi itu 17 Agustus 45. Tapi hilangnya Portugis, hilangnya Jepang, hilangnya Belanda ternyata masih ada. Kalau dalam bahasa tanda kutip penjajahan itu adalah pribumi sendiri. Karena apa? Mereka orang sedikit menguasai kekayaan bangsa Indonesia. Mila jamare makumullah. Monggo setback sedikit kados pundi karakter bangsa Indonesia niku. Dulu jamare makumullah. Wontenipun Portugis masuk wonten Malaka 1596 Masehi. Maka disitulah karena Portugis jenengan niatan dengan menjajah, maka Sultan Iskandar Muda dari Aceh, karena waktu itu Malaka di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh, maka diperangi. Ini jamare makumullah. Kita tahu bagaimana setelah Portugis hengkang masuk penjajah, awalnya dengan VOC, sebuah perdagangan. Tapi lama-lama perdagangan ini kok kekayaan Indonesia luar biasa, bekerja sama dengan pemerintah kerajaan Belanda. Maka disitulah
tidak dengan perdagangan tetapi penjajahan. Jadi jamaah rahimakumullah, kangginipun kula panjenengan kita paham bagaimana peran umat Islam, tokoh ulama, kiai, santri itu luar biasa aja rahimakumullah. Kangginipun apa? Kangginipun untuk Indonesia supados merdeka. Kalau Sultan Iskandar Muda, begitu penjajah Belanda masuk, kita tahu dan kita paham semuanya. Siapa yang nggak kenal Cut Nyak Dien? Kenal nama mboten Dik Cut Nyak Dien? Pernah mendengar? Cut Nyak Dien, Tengku Umar, Tengku Cikdi tiru. Di Minangkabau terjadi perang Padri, yaitu Imam Bonjol, seorang ulama yang dia itu memimpin perang Padri, yaitu perang Suci. Kalau kita masuk ke Jawa, ada yang namanya Sultan Mataram, Sultan Agung. Setelah Sultan Agung, jenengan pirsa bagaimana Pangeran Diponegoro, juga keturunan dari Keraton Yogyakarta 1825 sampai 1830, 5 tahun jam rahimakumullah. Tetapi pemerintahan Belanda kalang kabut sampai terjadi defisit pemerintahan Belanda. Milo piye carane iso nangkap Pangeran Diponegoro, maka direkayasa, dibuat semacam perjanjian untuk mendapatkan kesepakatan yang baik. Kasunyatan apa jam rahimakumullah? Ternyata kenyataan jam rahimakumullah, Pangeran Diponegoro dikhianati, dia ditangkap. Sing nangkap jam rahimakumullah juga yang namanya nopo Marsose. Marsose niku tentara Londo ning asli pribumi. Nek saniki terkenalin lebih terkenal Londo Ireng. Ngaten nggih Pak Bu nggih. Londo Ireng. Nek biyen jenenge Londo Godhong. Galake luwih timbang tentara Belanda. Niku jam rahimakumullah. Ternyata di setiap waktu, setiap saat pengkhianatan itu selalu ada. Kita tahu di Makassar kados pundi ingkang naminipun Sultan Hasanuddin, yang dia terkenal yaitu ayam jantan dari timur. Kita tahu dari Maluku, Patimura. Kita masih tahu Sisingamangaraja, dari Kalimantan Sultan Ba'abullah. Masya Allah Pak. Sultan Patimura nih kok nyuwun sewu. Nih kula membaca dari bukunya Profesor Dr. Mansur Soyanegara. Dia itu kan namanya, nama keduanya kan namanya Thomas Matulesi. Estuni pun Ahmad Matulesi. Patimura itu beragama Islam jamaah. Tapi sejarah dibuat dengan kata Thomas Matulesi, dianggap beragama Kristen. Padahal Estuni pun Patimura itu adalah beragama Islam. Dados jamaah rahimakumullah. Kangginipun kula panjenengan sami, singkat cerita kita mengetahui bagaimana saat penjajahan Belanda dikalahkan oleh Jepang. Akhirnya Jepang masuk ke Indonesia 1942. Tetapi umur hanya umur jagung. Nek wong tua ngendika ngoten. Namung napa 3 tahun. Maksudipun nek umur jagung nek 3 wulan, ngaten to nggih? Tapi disebut seumur jagung, 3 tahun. Waktu yang pendek. Begitu Hiroshima Nagasaki dibombardir Amerika, akhirnya Jepang tekuk lutut. Kesempatan inilah jamaah rahimakumullah, kefakiman kekuasaan, kelumpuhan wonten menikun teng mriki, para pejuang Indonesia mengambil kesempatan emas, perjuangan yang ratusan tahun. Mari kita untuk mengambil sebagaimana Jepang memang menginginkan supaya Indonesia juga merdeka, supaya kita tidak menjadikan negara yang merdekanya dia di Jepang, tapi kita untuk
bahwasanya kemerdekaan ini adalah atas perjuangan kita yang di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, kita paham semua. Pada tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat itu di bulan Ramadan. Tanggalipun jamaah rahimakumullah, kenapa diambil 17? Kalau saya membaca dari Mansur Surya Negara, buku ini pun sak menten iki Pak, API 1, API 2. Dia mengungkap sejarah-sejarah apa adanya. Jadi sing diplesetke, yang ditutup-tutupi, subhanallah. Dia guru besar Universitas Padjadjaran Bandung. Tulisannya bagus. Ternyata jamaah rahimakumullah, tanggal 17 itu juga usulan para ulama, para kiai. Karena sholat kita 5 waktu jumlahnya 17. Pas 17 di hari Jumat di bulan Ramadan. Jumat itu hari yang penuh keberkahan. Dan di bulan Ramadan saat itulah proklamasi kemerdekaan Indonesia didengungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jamaah rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan nalikanipun kula mbok menawi jenengan sekolah rumiyin ting SD, ting SMP, ting SMA sampai perguruan tinggi, itu yang namanya Jalan Pegangsaan Timur nggih namung ngoten niku. Tapi tidak disebutkan itu rumahnya siapa. Bapak Ibu, Pegangsaan Timur itu adalah rumahnya yaitu Syekh Hasan Martak. Dia orang Arab dari Yaman yang dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Masya Allah, jamaah rahimakumullah. Dan itu tidak pernah diungkap dalam sejarah. Setelah kemerdekaan, rumah itu diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia. Sampai hari ini Pak, digunakan untuk monumen proklamasi menika. Itu milik, yaitu orang Arab dari zaman yang dia sudah masuk sebagai warga negara Indonesia. Jenengan tahu seperti Habib Kuitang, Syekh Asukarti, ingkang sakniki Asmo Asukarti itu sampai melegenda dibuat sebuah pondok pesantren wonten Solo 3. Itu orang-orang Arab. Tetapi dia masuk menjadi warga negara Indonesia dan berjuang bersama rakyat Indonesia. Jamaah rahimakumullah. Mila kemerdekaan yang seperti itu jamaah rahimakumullah, ternyata Inggris dengan tentara nikah yang ada di India kepingin masuk ke Indonesia, membantu Belanda untuk menjajah lagi. Masya Allah jamaah rahimakumullah. Maka sebuah perjuangan yang heroik baru saja merdeka, yaitu pada bulan November, yang terkenal yaitu 10 November. Seorang pemuda Bung Tomo, di situ tentara Inggris dan Belanda ingin masuk lagi menyerang. Maka di sini sekali lagi subhanallah, dari Kiai Haji Pak Hasyim Asy'ari yang dia itu pendiri Nahdlatul Ulama NU menyerukan resolusi jihad 22 Oktober. Di sini jamaah rahimakumullah, pada tanggal 25 dari Masumi juga menyerukan resolusi jihad. Maka berdatanglah para kiai, para ulama, para santri ke Surabaya untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di Surabaya. Terjadi perang dahsyat yang luar biasa. Apalagi setelah ditemukan Brigadir Jenderal Malabi Inggris, dia meninggal dunia. Maka marahlah Inggris. Inggris memberi ultimatum, jika tidak menyerah tanpa syarat maka akan diserang dari udara, laut dan darat. Maka disitulah jamaah rahimakumullah, seluruh umat Islam dengan para kiai, para ulama, santri berbondong-bondong, dia menjemput satu yang disebut apa? Iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Teng mriki jamaah rahimakumullah. Sehingga
Kalau umumnya rakyat Indonesia merdeka atau mati. Niku terinspirasi dari napa? Iskariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Maka di situ Inggris dan Belanda mengakui Indonesia ternyata dahsyat luar biasa. Meskipun dengan senjata apa adanya. Ono tombak, ono pedang, ono namung celurit, wontenipun namung sing terkenal niku napa? Sing saking bambu niku, bambu runcing. Seperti Kiai Subki, Pak, wonten Temanggung. Itu seorang kiai. Begitu Belanda masuk daerah Temanggung, Wonosobo, Kiai Subki itu dengan santrinya, Pak, berani melawan. Belanda malah wedi, Pak. Nek ditembak karo peluru no langsung mati, Pak. Nek ditusuk karo bambu runcing, oh, lorone tenanan niku, Pak. Kejel-kejel, nek loro tenan, matine mbumbuan. Kan ngaten. Bismillah. Dados jamaah rahimakumullah. Kanggenipun kalau panjenengan sami seperti itulah peranan umat Islam dalam memerdekakan Republik Indonesia. Maka tidak hanya itu saja, terjadi clash kedua, yaitu Belanda masuk lagi, langsung menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta. Ditangkap, dibawa ke Yogyakarta. Menurut perhitungan Belanda, kalau presiden dan wakil sudah ditangkap, maka kekuasaan sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah, para pejuang Indonesia yang cerdas, dia dengan inovasi yang luar biasa, begitu presiden dan wakil presiden ditangkap, dibawa ke Yogyakarta, maka di Bukit Tinggi ada siaran yang luar biasa. Di sini pemerintahan darurat Republik Indonesia menggantikan pemerintahan yang presiden dan wakilnya ditangkap oleh Belanda. Maka Republik Indonesia masih tetap berjalan. Luar negeri sama mengetahui jamaah rahimakumullah. Oh, ternyata Belanda ini luar biasa, Pak. Karena dia itu sudah merasakan nikmatnya harta jajahan kekayaan Indonesia. Dia tidak mau ingkang, padahal pun pinten, Pak, 350 tahun. Loh niku, Pak, keserakan manusia niku, Pak. Jadi atas berkat rahmat Allah niku estu sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau tanpa itu Indonesia sulit jamaah rahimakumullah. Karena apa? Karena memang di situ jamaah rahimakumullah kita memahami para pejuang itu terinspirasi. Satu, dalam Quran surat As-Saffat 10 itu, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan yang bisa menjauhkan dari siksaku yang pedih? Ini tawaran Allah jamaah rahimakumullah. Apa tawaran Allah itu? Tu'minuna billahi wa rasul, beriman kepada Allah dan Rasul. Sasampunipun nika wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berjihad di jalan Allah dengan hartamu, dengan jiwa ragamu, dengan nyawamu. Yang demikian kamu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Termasuk jamaah rahimakumullah, mereka terinspirasi sebagaimana ayat Allah, yaitu apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian dia itu tidak ragu-ragu dalam keimanannya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Maka orang-orang itu siap untuk berjihad di jalan Allah dengan hartanya,
dan dengan nyawanya sekalipun, yang demikian adalah orang-orang yang benar. Terus kados mekaten rahimakumullah. Semangat orang-orang itu selalu dia itu mencari yaitu apa? Mati syahid. Kados teng ngajeng kula aturaken iskariman aumut syahidan. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW di dalam setiap peperangan mereka maju hanya ingin mendapatkan apa? Janahnya Allah lewat peperangan membela agama Allah sehingga dia itu mendapatkan yaitu kematian yang syahid. Jamaah rahimakumullah. Ada orang yang kepingin mati begitu ikut perang sekali aja mati Pak, mati syahid. Tapi kita tahu panglima perang yang luar biasa Khalid bin Walid ratusan kali peperangan Pak. Dia selalu berdoa, ya Allah matikanlah aku sebagai orang mati yang mati syahid. Tapi Allah tidak memperkenankan. Sehingga kematian Khalid bin Walid itu kematian yang tua dan sakit biasa Pak. Mati di apa? Pembaringan. Padahal kalau kita mempelajari tarikh banyak para sahabat yang dia itu hanya sekali, bahkan ada orang yang mu'alaf, misalkan seorang pendeta Yahudi yang namanya Muhairi itu, ya Rasulullah, kalau aku sudah masuk Islam terus aku berjihad, apa yang aku dapatkan? Engkau akan masuk surga. Maka dia langsung, kalau begitu ya Rasulullah, kalau aku sampai mati seluruh aset kekayaanku aku masukkan ke Baitul Mal, gunakan untuk jihad fisabilillah dan untuk mengembangkan dinul Islam. Betul Pak. Muhairik yang dia itu pendeta Yahudi, ikut peperangan, sekali ikut perang dia meninggal dunia. Sehingga disitulah sampai Rasulullah, sesungguhnya kematian orang itu dilihat dari akhirnya. Kalau dia itu orang yang awalnya meskipun hari Yahudi tapi dia itu terus masuk Islam, terus ikut perang dan mati syahid, maka Rasulullah dia tempatnya jannah. Maka di sini jamaah. Maka inilah yang menginspirasi umat Islam yang dia itu selalu ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sampai hari kiamat jamaah. Coba jenengan nak mirsani jamaah. Nek ono misalkan kasus minum-minuman keras, biasanya sing paling kenceng menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar niku nggih umat Islam. Kalau ada perjudian ya umat Islam. Hari ini lebih marak LGBT juga umat Islam. Memang seperti itu. Karena apa? Itu kemuliaan. Bagaimana Allah menyebutkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang demikian itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi jamaah rahimakumullah. Bagaimana ayat Allah lagi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang diturunkan di tengah-tengah umat yang banyak. Kamu yang terbaik karena apa? Kamu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Mriki jamaah rahimakumullah. Mila inilah jiwa semangat orang-orang muslim itu kados ngaten iki jamaah rahimakumullah. Mila hari ini orang-orang yang betul-betul berjuang yang dia tidak bisa dibeli, maka tangeh lamun bojonipun. Nek kongkon dadekke wong-wong itu supaya kalau ada apa-apa wis meneng wae toh. Rasau nggak bisa, Pak. Karena di situ jiwa umat Islam itu apa? Satu kali ada kemungkaran maka dia itu terdepan, Pak. Ini jamaah rahimakumullah. Maka termasuk kalaulah penjajahan di Indonesia dulu, para kiai, para ulama itu sudah wajar jamaah rahimakumullah. Karena jiwanya untuk amar ma'ruf. Mila kanggenipun kula panjenengan sami jamaah rahimakumullah. Itulah bahwasanya ingkang naminipun kemerdekaan sungguhnya di kula setback nggih, kemerdekaan Indonesia ternyata seperti itu.
perjuangan yang luar biasa. Tapi hari ini jamaah rahimakumullah, umat Islam itu termarginalkan. Umat Islam yang mayoritas di Indonesia dari 280 juta itu kalah dengan golongan yang lain. Bayangkan Pak, ada ahli ekonomi, satu oligarki itu kekayaannya itu setara dengan 50 juta rakyat Indonesia. Manghitung Pak. Wong siji loh Pak niku. Kekayaannya itu sama dengan 50 juta rakyat Indonesia. Kan ngeri Pak. Padahal di Indonesia ada 9 oligarki atau 9 naga. Dan yang lain-lainnya masih banyak jamaah rahimakumullah. Tapi yang terkenal ini yang gede-gede jamaah rahimakumullah. Mereka menguasai kelapa sawit. Mereka menguasai batu bara. Bahkan yang mengerikan jamaah rahimakumullah, seperti batu bara di Kalimantan Timur. Oh itu terbesar Pak. Tapi nekono malah oglangan terus listriknya Pak. Kan ngeri toh Pak. Dewa mereka siang oglangan mboten Pak. Mboten. Mboten. Gen kula oglangan Pak. Jadi inilah kita ini penghasil batu bara terbesar. Ning energi ini pun dikuasai swasta, diekspor itu lebih mahal. Nek didol ning Indonesia iku hargane luwih murah. Bola bali apa-apa kalau dikuasai swasta mesti hitungane untung dan untung. Mila Indonesia niku kalau aturake seperti napa ayam di lumbung padi mati kelaparan. Jamaah rahimakumullah. Jenengan nek pirsa Pak Bu, kalau saya boleh membandingkan negeri Iran yang dia sudah diembargo oleh Amerika dari tahun 79 zamanipun Ayatullah Khomeini sampai kemarin terjadi perang itu, ternyata dahsyat luar biasa. Seorang mahasiswa Indonesia yang kebetulan dia mendapatkan beasiswa di sana belajar S2 dan S3, dia berangkat dengan keluarganya. Ternyata di sana ini nyun sewu Pak. Begitu istri ini pun Pak diperiksa hamil Pak. Besok pagi di depan rumah sudah ada susu Pak. Gratis. Sampai nanti ibu itu melahirkan sampai menyusui 2 tahun. Terus begitu ada. Padahal ini orang Indonesia lebih belajar di Iran. Ternyata apa jamaah rahimakumullah? Begitu ada orang yang baru hamil, langsung besok paginya sudah dijatah oleh pemerintah. Tidak pandang bulu karena mereka adalah apa? Yang harus dihormati. Dia baru belajar di sini. Masya Allah. Kira-kira nek kula jenengan terus ibu-ibu nek harus ngoten niku seneng napa mboten kira-kira? Bendina nek ngarepe sono susu 1 liter, Masya Allah. Karena apa? Supaya anak-anak yang lahir di sana itu jadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas. Ibunya jangan sampai saat hamil kekurangan nutrisi. Ngeri Pak. Nek teng parlemen itu minimal ku S2 Pak. Niki wakil presidennya oleh SMA kok piye? Coba. Kaduan Pak. Terus malih kehidupan di sana listrik per bulan ini sudah dirupiahkan. 1 bulan dia itu apa? Tidak ada batasan 450, 900 watt, terus 1.300, 2.000 mboten los Pak, los strom. Gunakno sak kapok-kapokmu. Bayarin niku pinten nek dirupiahkan? 30.000 rupiah. Napa mboten ngeri jenengan? Air nek kene pam Pak, penggunaannya tidak ada batasan radiki meteran, bebas. Niku bayare hampir sama, sekitar 30.000 rupiah. Yang luar biasa napa gas. Gas niku didamel nggih kados
air. Setiap jalur niku diparingi sampai rumah-rumah ada paralonnya. Tentu saja dari besi yang tahan dengan panas. Gas niku dados mboten wonten kados teng mriki, Pak. Terus jenengan mundut gas 3 kilo, 12 kilo, wirawiri kok kentekan. Teng mriku mboten. Setiap rumah mung kados banyu, cetek, keran dibuka metu banyune niki cetek, metu apine. Yang luar biasa. Seberapapun memasak menggunakan gas, bayare per bulan mung 15.000. Kira-kira nang Indonesia iso ngono remen apa mboten Pak jenengan? Listrik awake dhewe mawon 200 swidak. Kalau wingi niku diparani kok kali PLN kok Pak. Apa benar ini rumah Bapak Muhammad Amiruddin? Iya betul. Mohon maaf Pak, kami perlu mengecek. Kenapa Mas? Wong papat. Karena rumah Bapak dayanya besar tapi bayarnya kok murah. Silahkan, aku tidak nyolong. Tolong sampai didampingi. Oh, dampingi, tak dampingi. Teliti Pak, munggah dilani. Gimana? Gak apa-apa, baik-baik saja. Kok bisa murah Pak? Kan pemerintah ngajari saya harus berhemat. Mana-mana yang tidak butuh saya matikan. Kalau nggak butuh saya matikan. Ceritane kula niku dayane 900 Pak. Ngundake pas ada diskon 50%. Kula ngambil 2.300. Di kantor PLN saya bilang, Mbak, apakah boleh kalau saya mumpung ini ada diskon 50%, saya mendaftar untuk ngambil 2.300. Untuk apa Pak? Cadangan kalau nanti saya ada dana mau beli AC karena ada 3 kamar yang akan saya belikan AC. Sementara kami dengan kipas angin. Oh, tiap bulan habis berapa Bapak? Kalau kami biasanya 900 itu ya 260, kadang 240, kadang ya 280. Oh aman Pak, sudah di atas 200 nggak apa-apa, silahkan. Terus kalau kongkon online, terus daftar online, itu Pak, dapat diskon 50%. Alhamdulillah. Neng mungkin barang wis 2.300 kok dicek kok isih tetep wae. Wong kula dereng tumbas AC urung duwe dhuwit kok ya Pak. Kan untuk kebutuhan yang lain. Akhirnya apa didatangi, diteliti Mas, saya nggak akan mencuri Mas. Jelek-jelek ini saya muslim das. Oh, nggak apa-apa Pak. Ini karena SOP yang harus kami tindak lanjuti. Iya nggak apa-apa. Saya hormati. Cuman ini kok bisa, iya karena itu, oh begitu ya Pak. Lah kapan belinya AC-nya? Nggak tahu kalau punya duit. Batinku, nek cabut-cabutan rapo pembalekno 100 ya wis. Tapi duit balekno sing diskon kok. Kan saya belum menggunakan. Saya hanya menggunakan seperti itu. Dan saya juga begitu. Kan katanya disuruh berhemat. Supaya kita ini, rakyat mulai berhemat. Tapi kok dicurigai rakyat hemat. Ini kenyataan ya Jamaah Mako. Padahal kalau di Iran Jamaah Mako hanya 30.000 dirupiahkan loh itu. Masya Allah luar biasa. Nah inilah Jamaah Makumullah. Sebuah merdeka yang sesungguhnya niku nyuwun sewu. Nek wonten Quran Jatsiyah ayat 23. Afaro aita minal haro wa ilahahu hawa. Apakah kamu pernah melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Niki jamremakku. Kalau diri seseorang yang hawa nafsu itu menjadi Tuhannya jamremakkumullah, maka dia itu akan berbuat apa? Zalim. Karena apa? Dia selalu hawa nafsu menjadi Tuhannya. Wah orang lain piye-piye sing penting diri golongan iso menghasilkan luar biasa. Maka penumpukan harta luar biasa mbah piye carane. Kan seperti itu. Hukum keadilan tumpul di atas gak iso apa-apa, di bawah landepe Masya Allah. Coba sampai hari ini Jampitsus Andi Kurniawan piye kabari? Kabari pripun Pak sampai hari ini? Kita nggak tahu Pak. Tahu-tahu musnah. Padahal uangnya ditemukan pinten, disorot betul-betul
sekitar 494 miliar emas batangan 74 kilo. Terus ada omongan uang itu titipan, emas itu emas palsu, sakarepmu. Rakyat sudah cerdas, rakyat sudah pinter. Tapi itulah kenyataan. Kalau memang hawa nafsu sudah menjadi Tuhannya, jarahimakumullah. Jenengan pirsa winginane kasus teng Pati. Luar biasa nih. Pada tanggal 15 sebelum 17. Supaya undang-undang perampasan aset bagi koruptor segera untuk di ACC. Rancangan wae. Sampai pusat juga ngonten rancangan wae. Padahal rakyat menginginkan supaya ditegaknya keadilan. Jadi jamaah kembali wonten Quran surat Jasiyah ayat 23. Jika seseorang itu hawa nafsunya menjadi Tuhannya pun, Pak, dia tidak bisa menyadari. Karena apa? Dia telah menjadikan panglimanya adalah hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu yang maju, rasa malu hilang. Yang penting dia mendapatkannya. Dados jamaah, inilah sesungguhnya kemerdekaan yang sesungguhnya di saat seorang hamba Allah, dia itu taat, bekti hanya kepada Allah. Dia menyembahnya kepada Allah, memintanya kepada Allah, dan meyakini seluruh aspek tindak lanjutnya Allah mengetahui dan akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu sampun nisa ini nggih. Sampun nisa 2 menit sekedhik ingkang kula aturaken mugi-mugi ndadosaken piwucal kang sae sebagai refresh kemawon niki mumpung pas tanggal 18 Agustus 1945. Ternyata peranan saudara-saudara kita, mbah-mbah kula jenengan sami, para ulama, para tokoh, para santri itu luar biasa. Mbak Menawi mengatakan subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.